Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan suatu metode dalam teknik riset operasi, dalam mata kuliah teknik riset operasi, yaitu metode penugasan. Saya izin share screen. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu metode, yaitu metode penugasan, dan langsung saja ke pembahasannya. Metode penugasan Hungarian. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Metode Hungarian adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen non-tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Metode penugasan disebut juga sebagai metode Hungarian. Nah, itu kenapa di judul di sini atau title di sini dinamakan metode penugasan Hungarian. Nah, persyaratan jumlah kolom sumber daya harus sama dengan jumlah baris tugas yang harus diselesaikan. Setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas. Apabila sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Nah, masalah penugasan itu ada dua, minimalisasi dan maksimalisasi. Untuk minimalisasi yaitu pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh daya total minimum. Sedangkan maksimalisasi adalah pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh keuntungan yang maksimum. Nah, contoh kasus untuk minimasi atau minimisasi, yaitu sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda-beda adalah berbeda karena sifat pekerjaan berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Nah, ini adalah contoh kasus untuk minimisasi, di mana masalahnya itu bagaimana menugaskan 4 karyawan untuk mengerjakan keempat tugas agar total biaya minimum. Nah, agar mendapatkan total biaya yang minimum. Nah, kita lihat tabelnya pekerjaan 1, 2, 3, dan 4 dan karyawan A, B, C, dan D. Nah, kita lihat angka-angka ini. Terus untuk penyelesaiannya pertama itu menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat. Nah, menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat ini, terus mengurangkan nilai setiap baris dengan nilai terkecil setiap baris. Nah, kita lihat di baris A itu 150 adalah angka terkecil atau nilai terkecil. Terus untuk baris B yaitu angka terkecil adalah 140, dan baris C itu angka terkecilnya kan ada 2 di sini, 200. Nah, kita pilih salah satunya saja. Nah, untuk untuk baris ketiga, untuk baris ke C atau ketiga itu angkanya itu 200 yang paling terkecil, dan baris keempat itu angka terkecilnya atau nilai terkecilnya itu 160. Nah, setelah itu kita dapat tabel yang di bawah ini dari hasil selisih atau pengurangan dari setiap baris nilai terkecil. Nah, kan di sini 150 yang terkecil, maka kita kurangi 150 menjadi 0, 200 dikurang 150 menjadi 50, 180 dikurang 150 menjadi 30, 220 dikurang 150 menjadi 70. Nah, untuk baris B itu juga sama, 140 menjadi
140 dikurang 150 sama dengan 0, 160 dikurang 140 sama dengan 20, 210 dikurang 140 sama dengan 70, 170 dikurang 140 sama dengan 30. Nah, untuk baris ketiga itu 250 dikurang 200 sama dengan 50, 200 dikurang 200 sama dengan 0, 230 dikurang 200 sama 30, dan 200 dikurang 200 sama dengan 0. Nah, baris keempat itu juga begitu, 170 dikurang 160 sama dengan 10, 180 dikurang 160 dikurang 2 sama dengan 20, 180 dikurang 160 sama dengan 20, dan 160 dikurang 160 sama dengan 0. Nah, setelah itu untuk langkah ketiga diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, tentukan nilai terkecil kolom tersebut. Kemudian nilai kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Nah, kita lihat apakah di kolom 1, 2, dan 3, dan 4 itu yang mana yang belum memiliki angka 0. Nah, kita lihat ternyata di kolom ketiga itu yang belum memiliki angka 0 sama dengan ini kolom ketiga, sorry. Terus kita lihat lagi angka terkecilnya yang mana, nilai terkecilnya ternyata 20. Nah, kita kurangi 30 dikurang 20 sama 10, 70 dikurang 20 sama dengan 50, 30 dikurang 20 sama dengan 10, dan 20 dikurang 20 sama dengan 0. Nah, inilah hasilnya. Nah, untuk langkah yang keempat, yakni menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Nah, kita lihat di kolom pertama itu yang seminimal mungkin itu kolom pertama kita tutupi sebenarnya ini angka 0-nya. Terus untuk baris ketiga itu kita juga tutupi 0-nya, dan baris keempat juga kita tutupi 0-nya. Nah, seperti ini. Karena kita menggunakan garis vertikal horizontal seminimal mungkin. Nah, kita optimalkan nilai 0 yang tadi, kita tutup dengan garis. Karena di A itu cuma baris A itu cuma 1 0-nya. Sedangkan di baris C dan D itu 2 0-nya. Nah, itu yang paling optimal. Nah, kita tutup garis di situ. Nah, untuk untuk langkah kelima, merevisi tabel jika jumlah garis belum sama dengan jumlah assignment atau assignment, artinya jumlah garis belum sama dengan jumlah pekerjaan. Ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut, dan nilai yang tertutup 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Nah, kita lihat ya, belum tertutup garis itu ada ini, ada kolom-kolom ini 50, ada baris 50, 10, 70, 20, 50, dan 30. Nah, di antara ketiga keenam angka nilai keenam kolom ini yang mana memiliki nilai terkecil. Nah, ternyata 10. Nah, kita kurangi 10, 50 dikurang 10, 40. Nah, didapat di sini 40. 10 dikurang 10 sama dengan 0, 70 dikurang 60, 70 dikurang 10 sama dengan 60, 20 dikurang 10 sama dengan 10, 50 dikurang 10 sama dengan 40, dan 30 dikurang 10 sama dengan 20. Nah, sekarang pasti menjadi pertanyaan, kenapa 60? Kenapa di sini menjadi 60 dan 20? Nah, kita lihat nilai yang tertutup 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil. Nah, yang tertutup 2 garis ini, tutup 2 garis 60 dan 20. Nah, kita tambahkan 10 yang tadi, ya nilai terkecil yang tadi. Nah, sehingga 60 dan 20. Nah, terus kita tambahkan garis lagi. Ulangi langkah keempat, tambahkan garis yang untuk meminimalkan yaitu menutup angka 0 seminimal mungkin, mengambil garis horizontal gitu. Nah, untuk hasil penugasannya untuk biaya minimum, kita bisa lihat itu untuk karyawan A itu bisa mengerjakan sebenarnya dua pekerjaan. Cuman kita lihat apakah di bagian karyawan B bisa mengerjakan juga 2 dengan opsi yang sama, opsi yang berbeda. Nah, ternyata di B itu cuma bisa mengerjakan 1 saja. Nah, kita berarti pilih untuk pekerjaan untuk karyawan A itu mengerjakan pekerjaan yang ketiga. Terus untuk B itu pekerjaan yang pertama, sehingga C dan D itu mengerjakan pekerjaan yang kedua, dan D itu mengerjakan pekerjaan keempat. Kenapa D mengerjakan pekerjaan keempat? Karena pekerjaan yang ketiga
telah diambil alih oleh karyawan A begitu. Nah, sehingga totalnya 680 atau 6.800. Nah, ini diambil dari tabel biaya yang tadi. Kan di pekerjaan A itu 180, di B1 itu di B pekerjaan 140, di C pekerjaan 2 itu 200, dan D untuk pekerjaan keempat itu 160. Mungkin ini untuk contoh kasus biaya, untuk kasus meminimalisasi atau meminimumkan biaya begitu. Nah, kita berlanjut ke contoh kasus maksimasi. Dalam masalah maksimasi, elemen-elemen matriks menunjukkan keuntungan seperti berikut. Nah, ini kita lihat tabel keuntungannya. Terdapat pekerjaan, ada 5 pekerjaan, dan karyawan juga ada 5. Kita lihat angka-angkanya. Nah, pertama untuk penyelesaiannya itu seluruh elemen di baris dikurangi dengan nilai maksimum baris tersebut. Hasilnya adalah matriks opportunity loss yang sebenarnya bernilai negatif. Nah, kita lihat dari baris pertama ini kita pilih nilai yang paling maksimumnya atau nilai yang paling besar, paling tinggi, pasti 1.500. Nah, kita pilih 1.500. Untuk baris kedua juga 1.500. Untuk baris ketiga 1.200, untuk baris keempat itu 1.600, dan untuk baris kelima itu 1.700. Nah, setelah itu kita kurangi nilai maksimum tersebut. Sebenarnya hasilnya di sini negatif, tapi kita bulatkan atau kita ubah menjadi positif. Nah, 1.500 dikurang 1.000 sama dengan 500, 1.500 dikurang 1.200 sama dengan 300, 1.500 dikurang 100 sama dengan 500, 1.500 dikurang 800 sama dengan 700, 1.500 dikurang 500 sama dengan 0. Nah, begitu seterusnya. 1.500 dikurang 1.400 sama dengan 100, 1.500 dikurang 1.000 sama dengan 500, 1.500 dikurang 900 sama dengan 600, 1.500 dikurang 1.500 sama dengan 1.300 dikurang 1.500 sama dengan 200. Nah, begitu seterusnya. 1.200 dikurang 900 sama dengan 300, 1.200 dikurang 800 sama dengan 400, 1.200 dikurang 700 500, 1.200 dikurang 800 400, 1.200 dikurang 1.200 sama dengan 0. Untuk baris keempat itu 1.600 dikurang 300 sama dengan 300, 1.500 dikurang 1.600 sama dengan 100, 1.600 dikurang 800 sama dengan 800, 1.600 dikurang 1.600 sama dengan 0, 1.600 dikurang 1.100 yaitu 500. Nah, untuk baris kelima 1.700 dikurang 1.000 sama dengan 700, 1.700 dikurang 1.300 sama dengan 400, 1.700 dikurang 1.400 sama dengan 300, 1.700 dikurang 1.100 sama dengan 600, dan 1.700 dikurang 1.700 sama dengan 0. Itu adalah opportunity loss yang sebenarnya bernilai negatif, tapi kita positifkan supaya agar lebih mudah begitu. Nah, untuk penyelesaian kedua atau langkah kedua, yakni meminimumkan opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya dengan elemen terkecil pada kolom tersebut. Nah, ini yang belum ada nolnya. Kita lihat ternyata di baris 1, 2, dan 3 yang ada tanda merahnya itu belum ada nolnya. Nah, kita pilih lagi elemen terkecil dari ketiga kolom ini. Dari kolom pertama itu kita lihat 100 yang paling kecil, jadi 1.500 dikurang 100 sama dengan 400, 100 dikurang 100 sama dengan 0, 300 dikurang 200, 100 sama dengan 200, 300 dikurang 100 sama dengan 100, 700 dikurang 100 sama dengan 600. Nah, ini hasilnya. Untuk kolom kedua yang paling kecil itu juga 100, jadi 300 dikurang 100 sama dengan 200, 500 dikurang 100 sama dengan 400, 400 dikurang 100 sama dengan 300, 100 dikurang 100 sama dengan 0, 400 dikurang 100 sama dengan 300. Untuk kolom ketiga, untuk kolom ketiga itu 500, di mana yang paling kecil itu 300, maka 500 dikurang 300 sama dengan 200, 600 dikurang 300 sama dengan 300, 500 kurang 300 sama dengan 200, 800 dikurang 300 sama dengan 500, dan 300 dikurang 300 sama dengan 0. Nah, maka didapatlah tabel seperti di bawah ini.
Nah, setelah itu untuk langkah ketiga menutup semua nilai nol dengan menggunakan garis vertikal seminimal mungkin, vertikal atau horizontal seminimal mungkin, dan dapat dilihat bahwa seluruh elemen nol dapat dihimpit oleh 4 garis. Nah, jadi kita mengambil sama tadi di masalah minimalisasi, kita mengambil menambahkan garis vertikal dan horizontal begitu untuk menutupi angka nilai nol. Nah, kita lihat untuk kolom kelima itu nilainya 3. Nah, kita tambahkan untuk di baris kedua juga kita tambahkan garis, baris ketiga juga kita keempat kita tambahkan garis, dan baris kelima juga kita tambahkan garis. Nah, seperti yang di bawah ini. Nah, setelah itu untuk langkah keempat, merevisi matriks dengan mengurangi elemen yang tidak tertutup garis dengan nilai yang terkecil dari elemen yang tidak tertutup garis, dan menambahkan elemen yang tertutup 2 garis dengan elemen terkecil yang tidak tertutup garis. Nah, sama seperti hal tadi, yang belum tertutup oleh garis itu ada 400, 200, 200, 700, 200, 300, 200, 400. Nah, ternyata dari ke-8 kolom ini yang paling terkecil atau nilai terkecilnya itu 200, maka 400 dikurang 200 sama dengan 200, 200 dikurang 200 sama dengan 0, 200 kurang 200 sama dengan 0, 700 kurang 200 sama dengan 500, 200 kurang 200 sama dengan 0, 300 kurang 200 sama dengan 100, 200 kurang 0 sama dengan 0, 400 kurang 200 sama dengan 200. Nah, setelah itu dan menambahkan elemen yang tertutup 2 garis dengan elemen terkecil yang tidak tertutup garis. Nah, kita tak seperti tadi yang tertutup 2 garis. Nah, ini. Nah, 200 kan di sini sebenarnya 200, tapi kita tambahkan 200 lagi menjadi 400. Nah, di sini 500 menjadi 700. Nah, di sini 0 kan ditambahkan 200. Nah, 200 kan tertutup 2 garis. Nah, inilah hasil dari revisi matriks yang tadi. Nah, untuk hasilnya maka ditemukan itu 2 opsi atau 2 penugasan alternatif itu. Nah, untuk pekerjaan pertama, nah di sini kita lihat ternyata garis vertikalnya itu berubah. Kenapa di 5 tidak? Karena di 5 ini cuma memiliki 2 angka 0. Nah, sedangkan di 3 ini memiliki 3 angka 0 yang di mana nilai 3 ini adalah nilai yang seminimal mungkin, nilai yang paling minimal. Nah, jadi kita tarik garis dari sini, tambahkan garis, nah dan terdapat 5 garis. Nah, ini sudah setara dengan 4 pekerjaan dan karyawan tadi sebanyak 5. Nah, kita lihat sudah. Nah, kita tambahkan garis seperti langkah-langkah tadi ya, untuk menambahkan 0, untuk menutup angka 0, untuk menutup nilai yang seminimal mungkin. Nah, kita itu. Nah, jangan lupa kita juga harus ingat kembali tabel keuntungan yang tadi. Nah, untuk hasil penugasannya itu ada 2 alternatif. Alternatif pertama itu untuk karyawan A bisa mengambil alih pekerjaan 2. Nah, untuk B itu bisa mengambil alih pekerjaan 1, C mengambil pekerjaan 5, D pekerjaan 4, dan E untuk pekerjaan 3. Nah, totalnya 6.800. Nah, untuk A juga bisa mengambil pekerjaan ke-5, B ke-4, C ke-1, D ke-2, dan E ke-3. Nah, sama. Hasilnya juga 6.800. Mungkin itu apalagi pemaparan materi dari saya tentang metode penugasan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.